Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan saya Febri Namri Tulkitia dengan NIM 40605110059. Di sini saya akan mengerjakan tugas yang modul 3 lanjutan yaitu elemen form dan modul 4. Langsung saja di sini kita ke tugas yang modul 3 lanjutan. Nomor 1, buatlah form login dan hasil login berupa tampilan hasil loginnya menampilkan username dan password. Di sini saya sudah ada filenya, mengambil dari contoh pada modul elemen form. Di sini saya akan hanya mengambil username dan passwordnya saja sesuai dengan tugas. Nah, sini ini untuk bagian ini adalah judul di atasnya. Lalu untuk bagian yang form, action, hasil login PHP dan seterusnya ini itu berarti untuk datanya ini nanti akan dikirim ke file hasil login PHP ini dengan metode post. Nah, nanti dalam formnya ini saya pakai tabel ya supaya tampilannya itu rapi. Lalu di sini ada ini, saya pakai type text untuk username-nya dan type password untuk passwordnya. Yang penting di sini itu bagian name-nya, karena nanti di PHP-nya kita ambil datanya dari situ. Lalu di bawahnya itu nanti ada tombol login ini, itu untuk kirim data, lalu tombol reset untuk menghapus inputannya. Lalu kita ke file PHP-nya. Nah, di file PHP ini saya ambil datanya itu dengan ini. Lalu datanya nanti akan ditampilkan menggunakan ini lalu ditaruh di tabel supaya rapi. Nah, kita coba untuk Nah, di sini nah, bagian sini kita coba. Nah, seperti ini akan ditampilkan seperti ini. Lalu kita lanjut yang tugas nomor 2. Buatlah sebuah form dan hasilnya yang fit atau variabelnya itu sama seperti identitas kalian masing-masing. Nah, sini saya sudah membuat kodenya. Nah, ini untuk judulnya. Lalu bagian ini untuk nanti tampilannya akan disambungkan ke file CSS ya, file tampil.css. Lalu di sini untuk judulnya yang di layarnya yang di tampilan. Lalu bagian ini untuk kirim datanya ke file hasil identitas.php ini dengan metode post juga sama seperti tadi. Lalu ini untuk menginput nama itu pakai type text. Lalu untuk input name atau nick itu pakai type text juga. Lalu di sini untuk yang input untuk jenis kelamin ini saya pakai type radio. Radio button ini menggunakan name yang sama ya, sepertinya supaya hanya bisa pilih satu. Lalu sini saya ada alamat ini kayak text area. Lalu program studi tab-nya text. Nah, habis itu nanti ada tombol ini kirim, itu untuk mengirim datanya,
untuk mengirim datanya ke file PHP-nya. Lalu reset ini untuk membersihkan tampilan tampilan formnya. Lalu kita ke file PHP-nya, ini untuk menerima data dari file tadi. Nah, ini untuk menampilkannya ya. Echo ini. Lalu di sini saya ada membuat untuk tampilannya tampil.css. Lalu kita coba. Nah, seperti ini. Kita coba untuk ini perempuan. Nah, kita kirim. Dan nanti jadi seperti ini. Nah, sekarang kita akan lanjut ke modul 4 ya. Nah, sini latihan 1 itu kita copy paste terlebih dahulu. Nah, karena di sini belum ada kode untuk menjalankan, kita tambahin terlebih dahulu. Oh. Lalu kita tutup. Nah, di sini kita coba jalankan. Nah, ini dari kode asli yang dari modulnya itu gini ya, tidak ada error, tidak ada apapun. Nah, sekarang kita hapus notasi dolar. Kita hapus terlebih dahulu. Lalu kita jalankan. Error. Nah, karena di PHP itu variabel itu wajib pakai tanda dolar ya. Kalau nggak pakai, itu PHP nggak bisa ngenalin itu sebagai variabel. Nah, jadi tanda dolar itu wajib untuk variabel pokoknya. Terus kita akan lanjut ke latihan kedua ya. Nah, ini coba kita jalankan. Nah, pokoknya di latihan yang kedua ini kita pakai variabel angka dan kita lakukan penjumlahan ini ya. Nah, di sini hasilnya untuk yang pertama ini, yang angka biasa itu munculnya adalah 99. Lalu untuk angka 2 ini, karena di sini ada penjumlahan ya, angka plus 1. Nah, dari awal 99 plus 1, jadi hasilnya itu 100. Lalu kita akan ke modul 3. Nah, amati apa hasil dari kode, lalu simpulkan. Kita coba. Nah,
Sini ada operasi penambahan, lalu pengurangan, kalian, pembagian, sama modulus. Nah, ini hasilnya. Hasilnya ini kalau kita ganti angkanya, nanti hasilnya itu bisa berubah sesuai angkanya ya. Nah, operator ini kan digunakan untuk perhitungan. Nah, PHP ini berarti mendukung operasi matematika lengkap. Lalu kita lanjut ke modul 4. Kita lagi terlebih dahulu yang ini. Nah, hasil operasi tersebut adalah 7 karena di sini adalah operatornya itu plus ya. Nah, di sini kita akan ganti operatornya dengan ini. Nah, kita coba. Nah, ini karena operatornya itu pengurangan, jadi di sini 1. Lalu selanjutnya kalian. Nah, di sini 4 kali 3 sama dengan 12. Lalu kita ganti saja selanjutnya. Nah, ini pembagian. Selanjutnya ini modulus. Lalu ini yang terakhir. Nah, ini berarti ini operator assignment yang digunakan untuk mengubah nilai variabel dengan cara cepatnya. Setiap operatornya tadi itu kan punya fungsi beda-beda. Lalu kita lanjut ke latihan 5. Nah, kita coba jalankan terlebih dahulu. Nah, ini hanya menampilkan welcome to my homepage. Nah, kita coba isikan variabel my name ini dengan nilai yang lain dan simpulkan. Kan ini kan kondisi if ya, jadi kita coba yang dengan kondisi yang sama ya. Nah, kita coba jalankan lagi. Nah, ini keluar your name is some guy. Welcome to my homepage. Nah, block if ini dijalankan kalau kondisinya benar. Nah, untuk tadi yang pertama kan kondisinya kan another guy ya. Jadi nggak sama ini some guy ini. Nah, lalu setelah diganti some guy jadi bisa muncul di sini. Kita lanjut ke modul latihan 6. Nah, kan kita coba run terlebih dahulu. Traveling to Tokyo. Nah, karena di sini destinasinya itu Tokyo ya. Jadi di sini tugasnya gantikan nilai dari variabel destination dengan Amsterdam. Apa yang terjadi? Kita coba terlebih dahulu. Nah, sini akan traveling to Amsterdam. Nah, sini switch itu akan mencocokkan nilai dengan setiap case ya. Jadi kan banyak case ya, Las Vegas, misalnya gini. Kalau cocok itu kodenya nanti dijalankan lalu berhenti di breaknya di sini. Kita lanjut ke latihan 7.
Oke, kita coba jalankan ya. Nah, di sini dari kode hasilnya tampilannya seperti ini ya. Lalu ganti increment dengan counter. Nah, yang ini kita ganti. Nah, kita coba jalankan lagi. Nah, di sini sudah banyak sekali. Di sini kan kurang atau sama dengan dari 100. Lalu jadi semakin kecil incrementnya ini, semakin banyak perulangannya. 10, 15, 20. Jadi bukan banyak ya. Lalu tugas selanjutnya ganti looping for dengan while. Oke. Kalau di sini keyboard saya bagian plus itu bisa. Jadi kita ini. Nah, kita ganti pakai while. Nah, ini while ini cek kondisi di awal ya. Jadi nanti tampilannya seperti ini. Lalu kita pakai while. Nah, oke, kita coba kita jalankan. Nah, oh iya, udah kehapus tadi. Nah, kita coba jalankan lagi. Nah, tampilannya seperti ini ya. Duel ini pasti jalan minimal 1 kali. Nah, ini tadi untuk nomor 7 itu tentang perulangan. Nah, perulangan ini digunakan untuk mengulang proses secara otomatis. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada banyak sekali kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.